kebenaran, dengan Roh Kudus yang terus mengalir di dalam hidup kami, sehingga kami terus hidup selama-lamanya, subur selama-lamanya, dan terus kami berbuah-buah yang lebat. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerah, kami berserah, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya, amin. Salam. Kita berdamai dengan Allah Sang Pencipta, amin. Sore hari ini kembali kita terus dialiri dengan firman Tuhan, dibasahi hingga sampai kita menjadi tanaman yang subur dan terus berbuah-buah yang lebat, yang banyak. Itulah yang menjadi satu konsep kerinduan, pengharapan, dan keimanan kita. Amin. Nah, sore hari ini baik, kita mengangkat tema yang spesifik dan spesial. Firman Tuhan itu tidak ada yang tidak spesifik. Firman Tuhan itu tidak ada yang tidak spesial. Jadi semua firman itu adalah spesial. Amin. Nah, yang perlu kita bahas di sini, kekuatan apakah sehingga saudara sanggup? Ini adalah satu pertanyaan dan judul pada sore hari ini. Kekuatan apakah sehingga saudara sanggup? Ya, karena di dalam dunia ini ada versi-versi kekuatan-kekuatan yang membuat seseorang itu bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin dianggap itu luar biasa, yang mungkin dianggap itu hebat, yang mungkin dianggap itu dahsyat. Nah, dengan demikian kita perlu paham bagi orang-orang Kristen dan orang-orang yang percaya, dengan kekuatan apakah kita ini bisa sanggup apa? Menghadapi segala sesuatu yang berat, yang sulit, yang rumit. Menghadapi segala sesuatu, yaitu tantangan, rintangan, hambatan, dan berbagai-bagai masalah di dalam hidup. Mari kita bahas yang pertama, yaitu kekuatan Injil. Amin. Kekuatan Injil yang terdapat di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 ini adalah merupakan suatu dasar yang menjadi kekuatan bagi orang yang percaya. Kita baca ya. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani atau orang lain. Ya, ini penting. Jadi kekuatan bagi orang yang percaya, orang yang beriman, yaitu orang Kristen, itu adalah Injil. Ya. Karena di dalam Injil ini ada sesuatu yang membawa di dalam kehidupan kita atau berdampak kekuatan ilahi, kekuatan yang ajaib, kekuatan yang luar biasa, dan membuat kita sanggup. Nah, jadi Injil ini adalah kekuatan Allah yang kita miliki, yang kita pakai, yang mumpuni di dalam kehidupan orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang percaya.
Tidak ada kekuatan yang ada di dunia ini yang sanggup untuk menghadapi hal-hal yang signifikan, yang sulit, yang rumit, yang berat, kalau tidak memiliki Injil. Dijelaskan. Dan Injil ini adalah berlaku bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, khususnya adalah orang Kristen. Dijelaskan ini orang Yahudi, ya, juga orang Yunani atau orang yang lain. Berarti Injil ini memang diawali dari Yahudi, dari Israel, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Jadi mulai dari Israel, yaitu Yahudi, dan terus Yunani, setelah itu ke seluruh dunia ini. Sehingga Injil ini ya sudah diberitakan dan dikenal dan menjadi bagian dan milik orang Kristen yang ada di seluruh dunia. Amin. Jadi kekuatan kita yang pertama adalah Injil. Yang kedua, kuasa Roh Kudus. Kita lihat ya, Injil ini ada kaitannya dengan kekuatan, yaitu Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus. Itu adalah yang menjadi kekuatan. Kisah Rasul kita lihat. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi kalau kita di sini menerima Roh Kudus, kita akan menjadi kuat. Kalau kita bersama Roh Kudus, kita menjadi kuat dan mampu serta sanggup. Jadi ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Pemahaman tentang Roh Kudus yang membawa dampak kekuatan dan kemampuan dan kesanggupan bagi orang-orang yang percaya. Jadi kita selalu ingat, bersama Roh Kudus kita sanggup, bersama Roh Kudus kita mampu. Amin. Karena Roh Kudus itu adalah penghibur. Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus itu adalah pembimbing, pembina. Jadi kalau kita di sini tidak sanggup dan tidak mampu, Roh Kudus menuntun. Roh Allah, Roh Kudus itu menuntun. Ketika saya sedang menghadapi susah, sulit, Roh Kudus itu menghibur, menuntun dan membimbing. Ketika kita menghadapi masalah yang susah untuk diselesaikan, menurut akal, menurut kekuatan dan kemampuan kita secara jasmani, maka Roh Kudus itu menolong dan memampukan kita orang-orang Kristen dan orang-orang yang percaya. Sehingga kalau orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya itu bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang berkemenangan, menjadi orang-orang yang popularitas, menjadi orang-orang yang terkenal dan lain sebagainya. Itu oleh karena Roh Kudus. Oleh sebab itu pahami dan mengerti baik-baik kebenaran ini dan firman Allah ini. Amin. Jadi yang pertama apa? Injil. Yang kedua adalah kuasa Roh Kudus. Yang ketiga di sini adalah keyakinan. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau
kesalehan kami sendiri. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, kepercayaan atau iman dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Amin. Ini adalah cerita orang yang disembuhkan oleh Petrus. Petrus di sini tidak mengklaim dirinya yang bisa dan kuat, tetapi di sini menyatakan dan mengatakan bahwa orang yang kamu serahkan untuk dibunuh itulah yang menjadi kekuatan untuk bisa menghasilkan, yaitu kesembuhan. Siapa itu? Yesus. Dengan iman kepada Yesus Kristus, maka kita sanggup, kita mampu, dan kita bisa. Jadi yakin dan percaya dan beriman itu sangat penting. Kalau kita punya Tuhan, gak punya iman, namanya orang yang apa itu? Orang yang belum paham. Kalau orang yang paham dengan Kristus, orang yang paham dengan kekristenan, bahwa orang itu selalu punya iman, keyakinan dalam menghadapi persoalan dan apapun masalahnya di dalam hidup. Dia selalu optimis, yakin dan percaya bahwa bisa dan pasti bisa, sanggup dan pasti sanggup. Itulah keyakinan di dalam iman kita. Jadi kalau ada orang yang mengalami kesakitan, bahkan kelumpuhan secara jasmani, kelumpuhan secara materi atau secara ekonomi, kita punya keyakinan yang kuat, amin, bahwa Yesus Kristus itulah yang sanggup untuk mengadakan segala sesuatu yang tidak ada di dunia ini, sanggup memberikan segala sesuatu apa yang tidak pernah kita pikirkan, sehingga kita di sini bisa mampu dan sanggup dan memperoleh semuanya yang baik dari Tuhan. Amin. Yang baik dari Tuhan, yang tidak baik bukan dari Tuhan, ya, ingat. Jadi kalau berkat itu yang baik asalnya dari Tuhan. Kalau berkat curian bukan dari Tuhan, ya. Ya dari curian itu. Kalau berkatnya itu hasilnya dari nipu, ya itu bukan berkat dari Tuhan. Berkat dari apa? Dari penipuan, ya. Kalau berkatnya itu dari koruptor, ya, walaupun itu punya miliaran, triliunan dan sebagainya, ya, itu bukan dari Tuhan, tetapi dari koruptor. Jangan dilakukan. Itu bukan berkat yang dari Tuhan. Amin. Yang berikut, yang keempat, yaitu berdoa. Ini adalah inti daripada kebenaran kita. Jadi bagian yang sangat penting yang tidak bisa terelakkan dan terlepaskan bagi orang-orang yang beriman itu adalah berdoa. Ya, kita harus rajin berdoa. Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan, Yakobus itu juga baik. Jangan dikatakan Yakobus tidak baik. Baik. Ya, semua yang ada di dalam Alkitab ini baik. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Karena
supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Nah, ini penting. Jadi Yakobus mengatakan kita harus saling mendoakan dan rajin berdoa. Karena doa orang yang benar itu besar kuasanya, besar kekuatannya, besar kemampuannya, dan dahsyat dan luar biasa. Itu adalah itu kalau diajak ibadah jangan kelelak-kelelek, ya jangan malas-malas, ya harus kita cepat berdoa, cepat memuji, cepat menyembah, cepat bersorak-sorai, menyanyi-nyanyi, menari-nari, bahkan melompat-lompat dalam nama Yesus gak apa-apa. Ya, pokoknya jangan melompat ke sungai. Nanti kalau melompat ke jembatan nanti ya mati. Karena apa? Ya tinggi. Ini melompat dari menara yang tinggi jangan suka. Ya di sini ekstrim. Jadi kita harus rajin berdoa, rajin memuji, rajin menyembah Tuhan. Esensi daripada doa itu adalah berkaitan dengan hati nurani yang dalam, yaitu jika kita di sini mau memuji, menyembah, menyanyi, bahkan menari atau melompat-lompat tadi, itu adalah bagian daripada doa. Ya, doa itu tidak selalu ngemis-ngemis, tidak selalu meminta-minta, itu tidak. Jadi kalau ada pujian dan penyembahan di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dalam jiwamu, dan itulah dinamakan doa. Jadi memang kita jangan hanya rajin doa di gereja. Kalau di gereja sampai 7 kali, 5 kali, ya tidak masalah. Tetapi yang sangat penting lagi, ya doa itu ada di mana-mana. Ketika kita di rumah harus rajin berdoa. Ketika kita di dalam pekerjaan, dalam kantor, dalam perjalanan, kita harus rajin berdoa. Di dalam hati dan pikiran kita harus ada doa terus yang melekat. Jadi doa itu melekat di dalam hati, di dalam pikiran kita. Itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, sehingga mempunyai kekuatan di sini dan kesanggupan. Jadi apa? Kita sanggup, ya. Orang Kristen itu sanggup, ya, dan mampu dan bisa ketika orang Kristen itu rajin berdoa. Jangan berdosa, rajinnya berdosa, ya parah itu namanya. Jadi kalau rajin itu namanya rajin berdoa, bukan rajin berdosa. Jangan rajin membuat dosa. Orang Kristen mentang-mentang sudah kasih karunia, ya rajin apa itu? Membuat dosa. Ya salah. Jadi kasih karunia itu akan mengangkat dari segala dosa-dosa dan membuat orang itu tidak suka dosa lagi, tetapi rajin beribadah, rajin memuji, dan rajin menyembah Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Terlahir dari kasih karunia yaitu pujian, penyembahan, dan doa. Itu adalah kesanggupan orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang percaya. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki, melakukan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang Kristen di sini adalah ya dengan doa, dengan pujian dan penyembahan yang terus berlangsung di dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, itu akan menghasilkan apa? Kebaikan, kebajikan, kemurahan, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Amin. Itu adalah hasil. Jadi kalau orang memuji dan menyembah Tuhan, itu ada dampak positif.
dampak signifikan, yaitu menjadi semakin baik, bukan semakin buruk, semakin baik, semakin indah di mata Tuhan. Itulah adalah dampak daripada doa. Yang terakhir, kalau terakhir langsung tertawa ini Pak ya. Tertawa kalau yang terakhir. Memberitakan Injil. Ini penting. Jadi orang-orang Kristen yang sudah diperlengkapi dengan segala kekuatan Roh Kudus yang dari Tuhan sanggup memberitakan Injil. Amin. Jadi kalau orang Kristen tidak mau memberitakan Injil, ya itu akan kehilangan kekuatannya. Karena Injil itu adalah kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Jika orang memiliki kekuatan Injil dan iman kepada Injil atau iman kepada Tuhan, iman kepada Yesus Kristus, pasti rajin memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Yesus Kristus adalah Allah yang telah mati dan bangkit dan hidup dan kemudian selama-lamanya ada di surga. Amin. Itu adalah kebenaran di dalam Alkitab. Matius pasal 28. Kenapa? Kenapa kok rasan-rasan? Injil Matius pasal 28. Kalau kamu mengutamakan ibadah, kamu akan menerima berkat. Dan segala kekhawatiranmu akan hilang. Ya. Segala kesulitanmu akan dipermudah, dibuka jalan kalau kamu mengutamakan ibadah. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Coba kita buka. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Untuk apa bagi kita? Untuk apa? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Apa kita disuruh? Pergi, menyatakan, mengatakan, memberitakan, yaitu kabar baik, kebenarannya. Kebenarannya apa? Kebenarannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang telah mati dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, yang Ia duduk sebelah kanan Allah Bapa kita yang di surga. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi kita punya tugas untuk mengajar dan mendidik mereka. Ya, apa itu? Yang memberitakan Injil, menyatakan kebenarannya. Jadi kita jangan sampai memberitakan Injil yang salah, tetapi kita harus memberitakan Injil yang benar. Injil yang benar yaitu Injil Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah Injil yang harus diberitakan kepada kita semua sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Maka kita menjadi orang yang sanggup dan mampu dan bisa, dan pasti kita berhasil sukses dalam segala hal. Amin. Dalam segala bakat dan kemampuan kita masing-masing, kita akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil, dan kita memperoleh segala berkat yang dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan semuanya itu bagi kita adalah oleh karena ada 4 poin, yaitu kekuatan Injil yang pertama, yang kedua adalah kuasa Roh Kudus, yang ketiga kita adalah punya keyakinan, keyakinan yang kuat, yang keempat kita tunjang dengan berdoa.
mau puasa ya silakan puasa. Kemudian memberitakan Injil yang kelima. Amin. Ini adalah kebenaran yang harus kita puji, kita angkat, kita junjung tinggi, dan kita simpan di dalam hati dan pikiran kita. Untuk terngiang-ngiang terus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Bersadar ajaiblah karyamu, dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Bersadar ajaiblah karyamu, dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layalah segala bangsa, sujud kepadamu. Kau Firman-Mu katakan oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Amin. Dalam penyakit sudah disembuhkan, dipulihkan sembuh. Amin. Di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan serta ucapan syukur kami, semua kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Silakan teman-teman untuk di depan. Seperti biasa ibadah akan dimulai jam 8 pagi hari Minggu, serta dengan sekolah minggu, ibadah keluarga hari Rabu, ibadah hari Jumat doa malam jam 20 malam, ibadah pemuda remaja disertai dengan latihan musik dan pujian hari Sabtu. Nah, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini.
mengangkat kedua tangan. Sambutlah Dia Tuhan dan Raja dan Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, penolong di dalam kehidupan kita, penghibur dan penyelamat bagi kita semua. Diberkatilah Engkau hari ini, apa yang menjadi makananmu, minumanmu, pakaianmu, tempat tinggalmu, pekerjaanmu, karyamu, sekolahmu dan kuliah-kuliah. Diberkatilah semua dalam nama Yesus Kristus yang percaya, katakan amin.